podcast CCPI Cewek-Cewek KPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Di sini di mata kuliah Manajemen Komunikasi dan Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rofiah yang kami hormati dan kami cintai. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sebagai Maziambun sebagai moderator di pagi hari ini dan juga rekan saya Hana Amalia, dan saya Alfia Amalia, saya Siti Nurhasalah, saya Siti Melisa. Di sini kami akan membedah pola-pola dakwah dalam metode ceramah Ustadz Haji Zainuddin MZ yang berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Sebelumnya, manajemen dakwah adalah proses sistematis yang mengatur dan mengelola kegiatan dakwah agar dapat berjalan secara efektif dan juga efisien, teman-teman. Lalu, dalam konteks ini, metode dakwah bil lisan yang digunakan oleh Nabi Yusuf dan juga Haji Zainuddin MZ yang akan kami bedah melalui analisis kerangka, etos, patos, dan juga logos. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan siapa itu Haji Zainuddin MZ yang akan disampaikan oleh saudara Melisa. Nah, jadi profilnya Kiai Haji Zainuddin MZ ini nama lengkapnya adalah Kiai Haji Zainuddin Muhammad Zain. Lahir pada tanggal 2 Maret 1952 di Jakarta, Indonesia. Dan beliau wafat pada tanggal 5 Juli 2011. Beliau dikenal sebagai seorang dai dan ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia. Masya Allah sekali ya latar belakang Ustadz Kiai Zainuddin MZ itu. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebelumnya teman-teman banyak sekali hal yang terbenak dalam pikiran saya yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua. Yang pertama itu, bagaimana sih Nabi Yusuf dan Kiai Zainuddin MZ itu dalam membangun kepercayaan audiens mereka? Oke, jadi Nabi Yusuf itu memiliki integritas dan kejujuran. Sedangkan kalau Kiai Haji Zainuddin MZ ini mempunyai reputasi sebagai dai sejuta umat yang sangat dikenal oleh banyak orang, kayak gitu. Berarti mereka keduanya itu sangat terkenal ya tentunya. Lalu bagaimana cara keduanya itu dalam mengelola hati audiens itu untuk menyentuh perasaan mereka itu kayak gimana sih caranya? Kalau Nabi Yusuf sendiri itu beliau lebih sering menggunakan cerita atau kisah pengalaman hidupnya untuk menarik empati para audiens atau penonton. Sedangkan kalau Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau itu lebih ke cara penyampaian berbicaranya yang lebih menghibur dan menyentuh para audiens. Begitu, Oke. Lalu bagaimana cara mereka dalam menganalisis dan menyampaikan argumen secara logis dan juga sistematis ke Alpi? Gimana nih? Jadi Nabi Yusuf itu sering menggunakan penalaran yang kuat. Sedangkan kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu menggunakan analogi dan contoh yang konkret dalam berdakwahnya. Seperti itu. Oh gitu toh Kak Alpi. Lalu bagaimana sih konteks sosial dan budaya ala Nabi Yusuf dan Kiai Zainuddin MZ nih Kak Melisa? Jadi konteksnya antara Nabi Yusuf sama Kiai Haji Zainuddin MZ ini sangat berbeda ya teman-teman. Nah, jadi konteksnya Nabi Yusuf ini memakai konteks yang Mesir kuno. Apa sih Mesir kuno itu? Mesir kuno itu seperti masyarakatnya itu banyak yang menyembah para dewa, patung gitu ya. Nah, tapi konteksnya dalam Kiai Haji Zainuddin MZ ini memakai konteks Indonesia modern. Arti dalam Indonesia modern ini yaitu mayoritas masyarakatnya itu Islam, tetapi ada minusnya, yaitu beragam dan sosialnya itu berbeda-beda. Berarti keduanya itu menyesuaikan di zamannya masing-masing ya. Betul. Dengan Nabi Yusuf di zaman Mesir kuno dan juga tentunya Kiai Zainuddin MZ juga tidak bisa mengikuti karena kan perbedaan zaman yang berbeda. Itu sangat berpengaruh mungkin ya. Lalu seperti apa latar belakang historis dakwah keduanya itu Kak Alpi? Kak Hana ya? Iya, saya izin jawab ya. Oke, boleh. Nah, jadi kalau Nabi Yusuf ini berdakwah dalam konteks saat beliau ini menjadi tahanan saat di Mesir itu, lalu beliau ini menjabat sebagai pejabat tinggi di Mesir. Nah, sedangkan kalau Kiai Haji Zainuddin MZ ini berdakwah dalam konteks
saat Indonesia pasca kemerdekaan dan era reformasi. Seperti itu Kak Bu. Lalu aku punya tips yang terakhir, ini juga merupakan pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua. Dan ini merupakan tips yang bisa kalian jadikan patokan saat kalian akan berceramah. Jadi kita simak baik-baik. Bagaimana metode ceramah ala Nabi Yusuf dan Kiai Zainuddin MZ? Melihat bagaimana mereka menggunakan ceramah dan kisah mereka sendiri sebagai alat utama dalam berdakwah. Yang pertama, kalau Nabi Yusuf itu sering menggunakan cerita kehidupannya sendiri untuk mengajarkan hikmahnya kepada umatnya. Sedangkan kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu menggunakan pesan-pesan moral atau cerita-cerita dirinya sendiri untuk menyampaikan ceramah ke audiensnya. Ada lagi, kalau Nabi Yusuf itu waktu itu berdialog dengan para audiens, yaitu para tahanan dan para pejabat di Mesir. Sedangkan kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu berdialog dengan audiensnya dalam ceramah-ceramah publik, seperti contohnya di TV, di YouTube, dan di media-media lainnya. Seperti itu, Kak. Masya Allah, terima kasih teman-teman semua atas ilmunya hari ini. Mungkin cukup sekian podcast dari CCPI, Cewek-Cewek KPI. Pada hari ini semoga podcast pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum saya menutup podcast pada hari ini, kita punya pantun dan jangan lupa bilang cakep. Umur kakek sudah menua. Cakep. Namun tetap mencari kekasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Cakep. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Wassalam.